وبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى شعار كرمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين والشكرين والفريقين من المؤمنين عجمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ولهم بالذي درج شفاعته لكل يوم بنا وجه مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك على آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri jemaah Hujah berjamaah, kita mulai kajian kita pertama, kitab takribnya. Bacaannya faslun bi ahkamil mukhabarah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bi ahkamil mukhabarati wa hiya amalul amili fil ardil maliki bi ba'di ma yakhruju minha wal bazru minal amili. Faslun bermula ini satu pasal bi ahkamil mukhabarati, menerangkan tentang masalah hukum mukhabarah. Wahya, dan bermula mukhabarah itu adalah amalul amili, pekerjaan seorang pekerja atau petani fi ardil maliki, pada lahan pemilik tanah, bi ba'di ma yakhruju, dengan sebagian perkara yakhruju yang keluar perkara minha, dari sebagian itu tanah, wal bajru, sedangkan benihnya minal amili, itu dari si pekerja atau si petani. Kita bahas tentang mukhabarah. Mukhabarah itu kerjasama lahan. Gimana mukhabarah? Mukhabarah adalah pekerjaan petani, petani yang bisa nanam, ya, di tanah pemilik lahan, dengan nanti diberikan sebagian upah yang keluar daripada hasil lahan tersebut. Tapi wal bajru minal amili, tapi benihnya dari si petani. Ya, kalau kita biasanya begitu, orang-orang yang di pedesaan punya lahan banyak tapi kosong. Akhirnya ada seseorang yang intinya kerjasama, yaitu seorang petani, seseorang yang bisa nanam, mau padi, mau jagung, mau apapun lah, itu yang ditanam. Itu dengan transaksi ibarat kata, hai petani, ini saya punya lahan, saya punya lahan kosong nganggur, kalau mau tanam silakan tanam, tapi benihnya, benih tanamannya dari kamu, nanti hasilnya dari hasil panen kita bagi dua. Satu itu namanya mukhabarah, jadi kerjasama antara pemilik lahan tanah dengan petani untuk menghidupkan tanah tersebut, tapi benihnya dari si
petani. Wa idza dafa'a sahsun, dan apabila menyerahkan sahsun seseorang, maksudnya pemilik tanah, ila rajulin, kepada seseorang yang lain, maksudnya kepada petani, ardon, menyerahkan sebuah lahan tanah, liyajra'aha, untuk bisa menanami itu si petani atau si rajul tadi hal terhadap tanah tadi. Wasarroto, dan menyaratkan ya itu si pemilik tanah atau si sahsun tadi, lahu kepada rojulun, kepada si amil, kepada si petani, juz'an, menyaratkan satu bagian, baik banyak ataupun sedikit. Menyaratkan artinya memberikan sebagian upah makluman yang sudah diketahui dengan bagian tersebut di dalam akadnya. Min raiha, yang berasal itu upah dari hasilnya tanah, maksudnya dari hasil panennya. Lam yajuz dzalika, maka yang begitu tidak diperbolehkan. Pada dasarnya nggak diboleh. Jadi kalau saya punya tanah, saya tinggal di Citayam, cuma saya punya di lahan di Cianjur atau di Puncak, gitu, murah-murah tanahnya, kan gitu. Pokoknya sepetaknya cuma berapa dia pemainnya, belakang berapa belakang. Nganggur di sana, akhirnya saya tawarin orang sana, ya nganggur. Mau kagak? Gitu. Bapak ngurusin, bukan tanamin lahan saya, tapi benihnya dari Bapak. Nanti hasil panennya gitu, bagi dua, apa setengah-setengah. Dengan menyarankan bahwasanya dengan syarat saya menyarankan kepada petani atau orang situ nanti bahwa dapat bagian setengahnya dari hasil panen yang Bapak tanam, maka lam yajuz dzalika, yang begitu pada dasarnya kagak boleh. Tapi ini praktek sering dilakukan, sering dilakukan praktek kayak ini. Daripada tanah nganggur, dengan saya sewain supaya ditanami, gitu. Nanti agak capek-capek dulu kan, gitu, kalau dapat duit. Maka akad seperti ini pada dasarnya agak boleh. Kenapa kagak boleh? Di antara dalil yang menyebutkannya, memang barang siapa yang mempunyai lahan, maka lahan tanah, sebidang tanah, maka hendaklah ia tanami. Kalau memang tidak bisa nanam dengan sendiri, maka suruhlah saudara kamu untuk menanam. Jangan engkau sewakan sepertiganya atau seperempatnya. Jadi Rasul sangat melarang kalau kita punya tanah nganggur. Tanah nganggur itu harus ditanemin, gitu. Ada lahan sedikit tanemin, itu jangan dianggurin. Karena Rasul nyuruhnya kalau kita punya lahan yang kosong, tanemin. Kalau emang nggak bisa nanemin, maka suruh saudaramu untuk nanam. Jangan kau sewakan sepertiga dari lahan atau seperempatnya dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang pada dasarnya ini dalam sistem kayak sewa menyewa. Itu menyewakan tanah, kemudian mendapatkan hasil daripada sewaan tanah tersebut. Karena tadi saya memberikan peluang buat petani untuk menanami di lahan saya, tapi benihnya dari dia. Nanti hasil daripada kerjasama kita, saya dengan dia, itu nanti separuh-separuh dari hasil panennya. Atau pada dasarnya awalnya malam juz dzalika, yang begitu tuh kagak boleh. Ini baru awal.
Tidak boleh mengambil kalau daripada hasil daripada panennya. Tetapi lakin An-Nawawi, tetapi Imam Nawawi tabaan mengikuti Ibnu Munzir terhadap pendapat Ibnu Munzir, yaitu Imam Muhammad bin Ibrahim bin Al-Munzir Naisaburi, ikhtar memilih yaitu jawazan mukhabarati terhadap akad kerjasama mukhabarah. Kenapa? Karena manfaatnya besar. Apa manfaatnya besar? Pertama, si pemilik lahan kadang-kadang tanahnya banyak banget, daripada dianggurin, mendingan sewain ke orang. Akhirnya kan dapat duit. Yang kedua, kadang-kadang si pemilik tanah yaitu kesian sama orang situ. Ya, kenapa kesiannya? Kagak punya pekerjaan, nggak ada penghasilan. Akhirnya ditolong tanamin beda tanah saya, biar kamu punya penghasilan. Biasa begitu. Bagi si petani, ya kadang-kadang dia punya keahlian, tapi lahan kagak punya. Yang dijualin, ada yang orang tuanya sakit, apa akhirnya tanahnya pada dijualin. Akhirnya keahliannya kagak kepake karena tanahnya udah dijual. Gimana caranya? Ya udah berarti nyewa tanah. Ya, kadang-kadang seperti itu. Atau si petani tersebut memang pekerjaannya nanam, cuma lahannya kecil, maka dia nyari sampingnya. Lahan siapa nih yang kagak kepake? Buat nyari tambahan, saya bakal tanamin. Maka menurut Imam Nawawi mengikuti dari pendapat Ibnu Munzir, bahwasanya Imam Nawawi memilihnya boleh aja, apa-apa. Itu dengan akad kerjasama kayak begitu, apa-apa. Daripada tanahnya nganggur, itu nggak apa-apa. Bahkan wakasa begitu juga telah memilih Imam Nawawi al-muzara'atu terhadap muzara'ah. Tadi mukhabarah, sekarang muzara'ah. Apa itu muzara'ah? Muzara'ah sama dengan mukhabarah, cuma ada sedikit perbedaan. Wahia dan muzara'ah itu adalah amalul amil, pekerjaan seorang amil, seorang pekerja dalam khususnya petani lah yang punya yang bisa nanam. Pekerjaan seorang petani fil ardi, pada tanah, pada lahan, biba'di dengan sebagian upah yahwuju yang keluar minha daripada tanah tersebut. Wal bajru sedangkan benihnya minal maliki daripada si pemilik lahan. Jadi bedanya mah cuma benihnya doang. Mukhabarah muzara'ah sama-sama kerjasama si pemilik tanah lahan dengan seorang petani yang hasilnya panennya nanti keuntungannya dibagi dua, terserah itu berapa persen. Mau banyakkan yang mana terserah, yang penting sesuai dengan kesepakatan. Nah, cuma mukhabarah muzara'ah benihnya dari si pemilik lahan. Kalau mukhabarah tadi benihnya dari si petani. Jadi ini mah kayak orang nyewa orang doang suruh nanam. Gitu, Pak, Bapak nganggur ya? Iya, gitu. Ya kagak nganggur mah kagak, cuma emang udah kerjaan sendiri udah selesai. Gimana Bapak kalau misalnya nanam dah di lahan saya noh, gitu. Ada kali 500 meteran. Tanamin ini dah, misalnya tanamin padi atau jagung atau kacang selama. Ini nanti saya kasih benih.
kasih benihnya kata pemiliknya, kata saya pemiliknya. Ini saya kasih benihnya, nanti Bapak tinggal nanti. Terus gimana nanti? Oh, kalau masalah keuntungan ataupun nanti ininya nanti dipanen. Kalau panen, ya nanti hasilnya kita bagi dua, separuh. Atau orang dulu ngomongnya tuh separuhan. Separuhan itu jadi yang punya tanah, sama si petani. Pada dasarnya tidak boleh, tapi menurut Imam Ibnu Munzir yang diikuti oleh Imam Nawawi dibolehkan sistem seperti itu. Ya. Jadi apa-apa kalau punya lahan kosong, gitu ya. Dan memang tanahnya layak untuk ditanami. Ya kalau tanahnya puing doangan mah tanamin. Kalau tanahnya puing mah paling juga nanam bangunan lagi gitu ya. Ya nanam jagung ya seperti itu. Kecuali dibenerin dulu tanahnya. Dan jadi boleh kita seperti itu boleh apa ya. Jadi kalau kita ini punya duit nih, akhirnya kita beli kampung mana jauh, pelosok atau pegunungan di bawah kaki gunung, lahannya kan masih murah, kita beli berapa hektar, gitu. Udah dibeli, ya kasih orang sono, begitu, buat nanamin. Bahkan ada juga, gitu, banyak orang-orang di sini juga, gitu. Kadang-kadang main ke Cirebon, kadang-kadang main ke Puncak, main ke lihat-lihat tanah kosong. Akhirnya mendingan invest investnya apa? Nyari orang situ buat nanamin. Oh nanti duitnya modal, tapi pemilik tanahnya tanah orang lain. Nanti hasilnya. Cuma ini kenapa dilarang? Ya karena termasuk goror juga. Gorornya kenapa? Ya ada semacam kayak tipuan, sebetulnya enggak juga, karena ini manfaatnya gede. Takutnya begini, udah nanam hujan banyak, banjir, ya. Tahu-tahu kelelep tuh pohonnya, tadinya mau lagi panen itu padi misalnya, kelelep mati. Akhirnya kan si petani akhirnya dapat apa kata ya kagak, cuma dapat capek-capeknya mana. Itu kalau kita ada untungnya, gitu. Makanya udah capek-capek nanam, capek-capek nanam. Musim kemarau airnya sulit buat nanam, airnya pada mati. Atau hamanya lagi banyak. Itu namanya kenapa nggak dibolehkan itunya. Itu nanti Bapak untung ruginya juga termasuk keuntungannya juga kagak diketahui. Karena itu masih sesuai nanti panennya. Kalau panennya bagus ya gede. Kalau panennya ternyata pas-pasan, ya udah. Ya ini makan, ya kata nyoba-nyoba. Kalau kagak mau juga ya udah, sistemnya bukan sistem secara mukobaroh atau musyawarah. Kalau mau nyewa tenaga, upahnya bukan dari hasil panen. Gitu. Saya punya lahan, cuma tetangga kayaknya nggak ada kerjaan, memang dia bagus nanamnya. Bapak nanamin pun saya, nanti saya upahin per harinya berapa, begitu. Tapi hasilnya panennya buat saya. Itu makan sistem kerja itu. Pokoknya Bapak pergi tiap hari dari pagi sampai Johor. Udah, yang penting mah Bapak cabutin rumput-rumput halamannya, siramin. Kalau ini potong-potongin gitu aja. Ya sambil nanam dari bibit dari awal. Ya dari awal kayak begitu. Nanti Bapak tiap harinya saya upahin, saya gaji berapa. Nah boleh sistem kayak gitu juga. Kalau mau. Wa in akrau, dan jika menyewakan aisahsun, yaitu si pemilik tanah, ia terhadap itu tanah, ardon, jika menyewakan kepada seseorang ia terhadap tanah tersebut, ardon kepada tanah tadi, bidahabin au fitratin,
dengan upahnya upah emas atau upah perak, atau dari misalnya barang berharga lainnya seperti baju dan lain sebagainya. Ausarroto ataupun menyarankan itu si pemilik tanah lahu kepada si amil, kepada si petani, aman memberikan upahnya berupa makanan pokok makluman yang sudah diketahui, bizim mati yang ada di tanggungan itu si pemilik tanah, jasa maka boleh. Nah, ada lagi sistem yang lain gitu. Kalau ada seseorang pemilik tanah, saya punya tanah lahan kosong, kemudian saya menyuruh menyerahkan tanah ini kepada petani untuk menanam beberapa pohonan, mulai dari benih ditanam sampai panen. Tapi gajinya ini saya gaji bukan dari hasil panen, tapi saya gaji dengan emas atau perak atau bahan makanan, atau saya gaji dengan duit. Bapak pokoknya kerjain sampai panen. Ya, kalau panennya 2 bulan ya sampai 2 bulan. Kalau panennya 3 bulan, 3 bulan. Kalau sampai 6 bulan, 6 bulan. Pokoknya kerjain. Ya, per harinya bapak saya gaji segini. Terserah mau gaji harian, mingguan, bulanan. Gitu. Dengan gaji yang memang sudah diketahui, misalnya per hari 100.000, pokoknya bersih 100.000 tanpa makan, atau 150.000 plus makan misalnya, terserah pokoknya kayak gitu. Maka dengan sistem yang kayak begini jasa maka itu boleh. Nah, ini lebih aman lagi kayak gitu. Kalau kita punya lahan, kemudian lahan tuh kosong nganggur, ya maka dihidupin dengan cara ditanami. Tapi paling tidak kita nyuruh orang, namanya nyewa jasa orang lain untuk menanam di lahan kita. Kemudian dengan sistem gaji karyawan, ya dengan kesepakatan gajinya berapa. Jadi kalau untuk masalah panen mah ya milik si pemilik tanah saya, karena kan si yang bekerja mah udah digaji. Kalau sistem mukhabarah tadi kan benihnya dari si petani, maka nanti kalau panen pada dasarnya itu pohon ataupun hasil dari panennya milik si petani pada dasarnya, karena benihnya milik petani walaupun lahannya lahan si pemilik tanah. Kalau muzaraah karena benihnya dari si pemilik tanah, maka hasil panennya adalah milik si pemilik tanah. Cuma tadi walaupun dia jadi milik dia, tapi kan pada perjanjiannya mah walaupun jadi milik dia, hasil panennya harus dibagi paruhan. Itu kalau tetap diambil semuanya zalim namanya, karena udah sesuai dengan perjanjian. Perjanjiannya terserah mau 60%, 40%, 50%, 50%. Kalau si pemilik tanah kan bapak kan cuma nanggung doangan, tanahnya tanah saya, benihnya dari saya, berarti bapak 40, saya 60%. Ya silakan, yang penting sesuai dengan persetujuan. Untung ruginya memang sulit untuk diprediksi. Ya kalau lagi untung, kalau lagi rugi, ya kalau pemilik tanah mah paling ruginya di kuning. Kalau yang ini udah capek-capek panas-panasan, mati kan namanya. Kagak dapat apa-apa, itu dia makanya kayaknya sesuatu yang belum nggak bisa dipastiin bakal hasil gitu. Kayak gitu. Tapi ini sistem kayak tadi, baik muzaraah atau mukhabarah itu boleh dilakukan. Itu dah, kita terusin. Amalau dapaah disahsin ardon. Ada punya lahan, nggak bisa
bisa bersih. Walaupun kita di diaul mahum, artinya menghidupkan tanah yang mati benar-benar yang ada pemiliknya. Ya kalau misalnya lahan itu emang milik besar, milik apa ya PJKA kosong, tapi ada orang PJKA-nya di situ main tanam baik, jangan dihasilnya bisa diambil. Ya harus kalau kita mau nanam apa-apa kalau di tanah kotor, bilangin dulu, jangan asal nanam. Ya walaupun nanti begini nanamnya ternyata saya tanam baik, saya tanam dulu. Emang orang Jakarta jarang pulang, nanti kalau orang Jakarta datang harus kalian saya ngomong. Yang penting harus ngomong ataupun mungkin dia sukanya ini tanah dilongokkan satu orang yang memang dipercaya. Pak, nanti kalau misalnya yang punya tanah ini datang, kalau kasih tahu saya mau nanamin, itu lebih baik daripada kita nanam. Itu sebetulnya bukan tanah benar-benar kosong, karena itu mahal ya milikin. Harusnya ya bilang dulu lebih awal. Kata dia, udah silakan tanemin aja, nggak usah bayar sewa, pokoknya hasilnya ambil semua, itu lebih bagus lagi. Yang penting tanah saya dijaga. Kata pemilik lahan tadi, udah tanamin baik nanti hasilnya bagi saya. Ya silakan itu tadi ada apa namanya mukhabarah belinya dari kita, hanya lah. Lebih baiknya apa? Izin dulu. Itu lebih baik ya. Nah itu saja. Mari kita teruskan amalau dakwah bisa. Ya Rasulullah sallallahu يا رب العشاء وأنت يا رسول الله سلام عليك يا رسول الله عليك سلام في الخالق يوم اللهم صل وسلم وبارك على halaman 20 di ujung paling bawah. Halaman 20 ujung paling bawah, Pak. Paling ujung-ujungnya. Lebih halaman. Al-Hadis Rabi' wa Isrud. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadis Rabi' wa Isrud, hadis yang ke-24, an Anas bin Malikin. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anau bahwa Nabi kala bersabda Nabi, "Idza kana yaumul qiyamati nada munadin." Idza kana apabila ada yaumul qiyamati, hari kiamat, nanti ada nada, ada yang berseru munadin, malaikat yang Allah perintahkan, yang diberikan tugas untuk memberikan pengumuman. Pengumumannya ainal murauna wa ainal mukhlisuna, mana orang-orang yang ria, mana orang-orang yang ikhlas. Ria lawan katanya ikhlas. Ya, ikhlas lawan katanya ria. Ria beramal ingin dipandang, dilihat, pamer dengan makhluk. Sementara ikhlas semata-mata murni karena Allah. Mana orang-orang yang ria, mana orang-orang yang ikhlas, kumu bangunlah wahatu a'malakum, datangkan oleh kalian a'malakum, amalan-amalan kalian. Wa khuju ujurakum, ambillah upah-upah kalian, ganjaran kalian min sayyidikum, dari
tuan-tuan kamu menghamba kepada siapa? Kamu berharap bayaran dari siapa? Minta kepada mereka. Tak mungkin bisa tuh. Kalau kita niatkan amal kita untuk dipamerkan kepada makhluk, kepada orang, ingin disanjung, dipuji, disuruh minta orang tersebut, dan tentu saja tidak akan mendapatkan apa. Kalau Nabi alaihissalam, sabda Nabi alaihissalam, la nasiba lil mura'ina min a'mali. Tidak ada bagian lil mura'ina bagi orang-orang yang riya min a'malihim syai'an, dari amal perbuatan mereka syai'an sedikit pun tidak ada bagian apa-apa. Tidak ada pahalanya, tidak ada ganjarannya. Illa kecuali yang didapatkan apa? Satu hasrotan. Yang pertama adalah kerugian. Rugi dia berbuat, beramal, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Wanadamatan yang kedua penyesalan. Dan yang ketiga wasakwatan, kebinasaan. Rugi, menyesal, dan juga celaka, binasa. Sumaqala Nabi alaihissalam, kemudian bersabda Nabi alaihissalam, ya ibn Adam al-ikhlasu al-ikhlasu. Ya ibn Adam, wahai anak Adam, kita semua manusia, al-ikhlas, al-ikhlas. Beramallah secara ikhlas. Beramallah secara ikhlas. Al-ikhlasu itu ilzam, al-ikhlasu. Mantapkan, kokohkan keikhlasan kalian ketika melakukan perbuatan, melakukan amal. Ikhlas. Jangan dibarengi dengan sesuatu. Nabi sayang kepada umatnya, kepada kita. Waqala Nabi, dan sabda Nabi alaihissalam, inna ahwapa ma ahwapu ala ummati asyirkul asghar. Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan, inna ahwapa ma, sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan, akhafu ala ummati, terjadi itu perkara ala ummati, atas umatku, asyirkul asghar, syirik kecil. Nabi sangat mengkhawatirkan, Nabi sangat takut, ya. Tapi apa yang ditakutkan Nabi pasti banyak terjadi. Nabi kasihan dengan umatnya kalau sampai melakukan amal perbuatan tapi tidak mendapatkan ganjaran, seperti orang bekerja tidak mendapatkan gaji. Sesungguhnya yang paling aku khawatir, perkara yang aku khawatir terjadi atas umat itu adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa masyirkul asghar, apa itu syirik kecil? Kalau Nabi alaihissalam, jawab Nabi alaihissalam, riya, beramal tidak ikhlas, beramal dengan tujuan dipandang orang, dilihat orang, dipuji oleh orang. Termasuk orang yang mendustakan agama. Al-Qur'an tadi yuqaddimu bidin pada rikat tadi yakin pada yaqutu ala ta'al miskin. Terus wailul musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un.
Hanya ketika beramal, lihat. Kalau ada orang bagus kerjaannya, nggak ada orang salah-salah. Ya kalau Allah Ta'ala lahum, Allah Ta'ala akan mengatakan kepada mereka, orang-orang yang ria, yau mayujadil ibadah, ketika diberikan balasan, ketika Allah yauma pada hari yujadi, Allah memberikan balasan al ibadah kepada semua hambanya bi'amalihim, sesuai amal mereka. Kata Allah kepada orang-orang yang ria, idhabu ilal ladzina kuntum turauna lahu. Idhabu, pergilah kalian ilal ladzina, kepada orang-orang yang kuntum adalah dulu ketika kamu ibadah, ketika kamu di dunia turauna, kamu ingin dilihat lalu oleh mereka, minta sama mereka bayaran, bukan sama aku. Nah, siapa yang punya pahala? Siapa yang punya ganjaran? Hal tajiduna fihim khairan, apakah kalian akan mendapatkan fihim pada mereka khairan, ganjaran? Nggak ada, ya, nggak akan bisa. Jadi nggak akan dapat apapun. Makanya tadi, ya, kecewa, menyesal, celaka. Memang berat, susah kadang-kadang beramal dengan ikhlas. Lihat surat Al-Ikhlas itu apa? Surat Qul Huwallahu Ahad. Di Al-Quran, nama-nama Al-Quran itu, misalnya Al-Baqarah, ada kata Al-Baqarah tercantum di dalamnya. Demikian pula yang nama-nama yang lain ada. Tapi untuk surah Al-Ikhlas, ada nggak kata Al-Ikhlas di dalam keluar? Nggak ada. Ya, kita nggak ada dapatin itu. Kalau Al-Ma'un ada kata-kata Al-Ma'un di dalam. Al-Ikhlas nggak ada. Jadi kalau Al-Ikhlas seperti itu, ya. Jadi ketika kita berbuat, ya, kita ibadah, sedekah dan lain sebagainya, itu kita pendem dalam-dalam, bukan ingin dilihat orang, bukan ingin pamer pada manusia, tapi semata-mata lillah karena Allah. Makanya niat-niat ibadah kita semua ada kata-kata lillah. Sholli pada subuh rakaat ini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Karena Allah kita niatin karena Allah, ya Allah, jangan karena yang lain. Haji kayak gitu, walillahi ala nas hijjul baiti. Ya walillahi karena Allah. Puasa juga lillahi ta'ala, semuanya karena Allah, yang dituju Allah. Al-hadisul hamis wal isrun, hadis yang ke-25. An Abdi Somad bin Hisan, dari Abdi Somad bin Al-Hisan. Qala, kata Abdi Somad, untuk indah Sufyan As-Tsauri, dulu aku pernah di dekat, maksudnya pernah berada di samping Sufyan As-Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu. Asma'u minhu, aku mendengar minhu dari Sufyan As-Tsauri al-hadisa, akan sebuah hadis. Aku itu bil masjidi, dan adalah aku saat itu bil masjidi, ada di masjid. Yauman, pada suatu hari. Pasola itu al-maghribah ma'amu, lalu aku sholat maghrib bersama Sufyan As-Tsauri. Pada hola al-baita, lalu Sufyan As-Tsauri masuk rumah. Kemudian setelah masuk rumah, ya itu ada beberapa lama, ya entah
mandi dulu, sarapan dulu, urusan rumah dulu. Semua kharaja. Kemudian Sufyan As-Tsauri ini keluar lagi menemui aku. Wa biyadihi, dan di tangan Sufyan As-Tsauri itu ada sepotong roti, makanan, ajak makan biasanya. Ya, selalu roti. Wa alaihi, dan atas Sufyan As-Tsauri tadi zabibun, ada anggur. Zabib, anggur kering. Biasa pakai kismis, roti kismis. Kismis itu kan anggur yang dikeringkan. Bikadri kafin, seukuran telapak tangan. Jadi ada kismis ukuran telapak tangan. Kepelan lah. Pantanamku khalwatahu, maka aku merasa beruntung khalwatahu, di tempat khalwahnya, tempat ibadah khusus Sufyan As-Tsauri. Biasanya para wali-wali Allah, ulama-ulama, ada tempat-tempat khusus untuk melakukan ibadah, ya, untuk zikir dan lain sebagainya. Takwaku, maka aku katakan, rahimahullah, semoga Allah merahmati engkau kepada Sufyan As-Tsauri ini. Lawin bas fatta ilan nasi, andai ya engkau perluas ilan nasi agar bisa nampung banyak orang. Coba tempatnya bahasa kita dilebarin, diperluas agar bisa menampung banyak orang. Ayatika asyariku walwadiku, maka akan datang menjumpai engkau asyariku, orang-orang mulia, walwadiku, ya rakyat jelata, artinya entah pejabat, orang-orang awam, banyak datang menemui kamu pada tempatnya bergerak. Walgoniyu, wal fakiru, orang kaya, wal fakiru, orang fakir. Jadi punya tempat khusus yang memang ada leluasa, orang bisa menampung banyak orang, macam-macam orang, kayak semacam begini ya, pengajian. Payasami'una mintal hadisa, payasami'una, lalu mereka semua akan mendengarkan minta dari kau al-hadisa, akan hadis, agar mereka semua dapat mengambil pelajaran, mendengar hadis yang kau sampaikan. Sufyan As-Tsauri adalah salah satu di antara perawi-perawi hadis yang meriwayatkan hadis. Wayamiluna, dan mereka akan membawa angka dari engkau al-hadisa, sehingga orang kumpul, duduk, menyimak, kemudian kau sampaikan hadis. Mereka bawa itu, mereka tuliskan. Orang belajar dari para sahabat dan tabi'in. Faqala li Sufyan, maka berkata kepadaku Sufyan As-Tsauri, ayu rajuli indaka mansurun, ayu rajuli lelaki, siapa lelaki indaka yang ada di dekatmu. Ayu rajuli indaka mansurun, ayu rajuli, lelaki apa indaka menurutmu. Mansur, Syekh Mansur itu lelaki macam apa menurut kamu? Kolak berkata itu Syekh Somad itu, aku jawab imamun sikatun, itu Khalifah Mansur ya.
Imamun sikatun, seorang pemimpin yang dipercaya. Imam sikah, pemimpin yang dipercaya, makmunun yang amanah. Kalau kata Sufyan Tsuri lagi, Ayu rajuli indaka Ibrahimu an-Nahawi. Lelaki macam apa menurut kamu Ibrahim an-Nahawi? Disebutkan ulama besar. Kalau kata Syekh Abdul Somad, aku jawab, imamun min a'immatil muslimin. Imamun, pemimpin. Imam di sini pejabat, pemimpin. Min a'immatil muslimin, dari golongan imam-imam kaum muslimin. Kalau kata Sufyan Asari, ayu rajuli indaka al-qamah wa Abdullah bin Mas'ud. Lelaki macam apa indaka menurut? Lelaki di sini adalah tokoh maksudnya ya. Menurutmu al-qamah, sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, al-qamah dan Abdullah bin Mas'ud. Kalau kata Syekh Somad, aku jawab, min apa diri ashabi Rasulillah, dari seutama-utama sahabat Rasulullah. Qamah adalah sahabat utama, Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat utama. Kalau kata Sufyan, haddatsana Mansur, telah menceritakan kepada kita Mansur an Ibrahim, dari Ibrahim tadi disebutkan an-Nahawi, an al-Qamah, dari Syekh Mansur seorang ulama, seorang imam, dari Ibrahim an-Nahawi, an al-Qamah, an Abdullah bin Mas'ud qala, berkata Ibnu Mas'ud, kalau bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Taala, sesungguhnya Allah Taala lama khalaqa jannatin, ketika Allah menciptakan surga, ketika Allah menciptakan jannati adnin, surga Aden, da'a Jabril, maka da'a memanggil Allah Jabril, akan malaikat Jibril alaihissalam. Bacanya bisa Jabril, bisa Jibril, bisa Jibril, bisa Jabril. Ya, boleh. Malaikat Jibril, silakan. Malaikat Jibril, malaikat Jabril, malaikat Jabril. Allah panggil malaikat Jibril alaihissalam. Faqala lahu, kata Allah kepada malaikat Jibril, intalik, wahai Jibril, berangkatlah kamu, anjur, maka lihatlah ilama kulikali abdi, lihatlah segala apa-apa yang diciptakan li ibadi untuk hamba-hambaku. Setelah Allah ciptakan surga nih, Jibril, sekarang kamu keliling, lihat apa saja yang telah aku ciptakan, aku sediakan untuk hamba-hambaku. Wa awliyai, untuk wali-waliku. Qala, maka berkata Syekh Fajahaba Rawi, maka kata Rawi Fajahaba, maka berangkatlah malaikat Fajahaba Jibril, maka berangkatlah malaikat Jibril alaihissalam, yatufu fitil kajina. Malaikat Jibril ini kemudian berkeliling di surga tersebut. Asrofat ilaihi jariyatun, maka memperlihatkan ilaihi kepada malaikat Jibril jariyatun, gadis surga, gadis surga, min huril ain, dari bidadari, min ba'di tilkal pasri,
dari sebagian istana-istana yang ada di surga. Kata sama ila Jibril itu segitu baik, besok lanjutin ya. Nanti dari kita baca Pajahaba Jibril itu biar enak ceritanya ngebut. Sallallahu